Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di Gereja Induk maupun yang ada di Pepantan Palung Tunjung dan Pepantan Cerme. Salam Patunggilan. Selamat mengikuti kebaktian pada minggu pagi ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Pada kebaktian minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adi Pusteri ini. Kita akan masuk di dalam ibadah minggu pagi ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menguji dari KPJ 347. Kita pujikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bersama-sama kembali untuk melakukan ibadah di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Mari kita bersama-sama mengawali kebaktian kita ini dengan mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi dasar kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 28, ayat 5 sampai dengan 9 yang demikian. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah yang menjadi dasar dalam kebaktian kita. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tanpa sengaja atau dengan sengaja kita telah berbuat dosa. Marilah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi, dan saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk mengambil saat teduh. Saya persilahkan. Inilah kami, ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui jikalau di dalam kehidupan kami sehari-hari, terkadang kami kurang bisa mengendalikan diri. Ampunilah kami ketika kami melakukan dosa, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah. Untuk itu saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 2 ayat 8 sampai dengan 9 yang demikian. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Demikianlah berita anugerah kita, berbahagialah kita yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sebab kebaikan, kemurahan hati Tuhan melingkupi kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk pengampunan dosa dan hidup yang kekal yang dianugerahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama membaca bagian kitab suci untuk kami renungkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami, sehingga setiap bagian dari firman Tuhan itu akan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, menguatkan, menghiburkan, memperbaharui, dan menuntun kami, supaya kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah kami yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan percaya bahwa Tuhan hadir di antara kami pada saat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Yang demikian firman-Nya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertemu dengan seseorang yang mudah sekali berkata bohong? Apa saja, fakta tentang apa saja, baik tentang dirinya ataukah tentang orang lain, orang ini senang berbohong. Kalau misalnya itu fakta tentang dirinya sendiri, misalnya seperti ini misalnya, saya ini punya rumah, tingkatnya 7, mobilnya ada 5, luar biasa, saya ini orang kaya, saya ini orang hebat. Wih, iya, hebat nipunya. Kalau hanya seperti itu mungkin tidak ada masalah. Tapi bagaimana jikalau perkataan bohong yang dia katakan itu bisa membahayakan orang lain? Misalnya, seseorang yang bersaksi dusta di depan pengadilan. Seseorang tidak mencuri dikatakan mencuri, maka itu akan sangat merugikan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Nabi dalam bacaan kita yang pertama, Nabi Hananya, itu juga nabi yang disebut sebagai nabi palsu. Dia mengatakan bahwa bangsa Israel ini akan terbebas setelah 2 tahun dan akan hidup dalam damai sejahtera. Tetapi Yeremia mengatakan fakta yang berbeda. Yeremia mengatakan bahwa Yehuda itu akan pulih setelah 70 tahun. 2 dibanding 70. Orang akan lebih senang mempercayai siapa? Tentu orang akan lebih senang mempercayai fakta yang menyenangkan. Seperti dalam bacaan kita yang pertama tadi, Yeremia ingin mengingatkan kepada Hananya bahwa jikalau itu benar dari nabi, pastilah itu akan digenapi. Perbuatan Hananya ini tentu saja bukanlah sesuatu yang baik, sebab dia bisa merugikan orang lain, membuat harapan Yehuda menjadi pupus dan mereka bisa kehilangan iman dan percaya kepada Allah. Mari kita bertanya kepada kehidupan kita sendiri. Apakah posisi kita seperti Hananya atau seperti Yeremia? Dalam bacaan kita yang kedua di dalam Matius 10, Yesus sedang menguatkan para murid-muridnya dan Yesus mengatakan setiap orang yang menerima para murid dan memberkati para murid juga akan diberkati, dan upah orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain itu tidak akan berkurang. Sama sekali tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama bulan Kespel kemarin setiap hari kita mengumpulkan nasi bungkus. Gereja kita mungkin sudah menjadi harapan bagi banyak orang. Sesok paling tidak aku bisa makan sehari sekali karena gereja setiap hari membagikan nasi bungkus.
Apa jadinya besok Senin? Besok Jumat? Besok Sabtu, besok Minggu? Ternyata ditunggu kok tidak ada lagi ya pembagian nasi bungkus di gereja. Itu adalah perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Dan mungkin ada yang mulai menjadi kebiasaan. Ternyata meskipun setiap hari kita mengirimkan nasi ke gereja, kok berkat kita tidak kurang ya? Kok kita tetap bisa makan juga dan tidak kekurangan? Sudah ada yang mulai mengirimkan WA, mendatangi saya dan mengatakan, Bu, mbok program nasi bungkus tetap diadakan, meskipun hanya seminggu sekali. Ini adalah semangat yang baik. Monggo, kalau kita mau meneruskan, kita teruskan. Sebab seperti kata Matius 10 ini tadi, tidak akan berkekurangan upah orang-orang yang memberkati orang lain. Bulan Kespel sudah berlalu dan kita masuk di bulan keluarga. Kita dipandu tema keluarga yang menjadi berkat. Mari kita lanjutkan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya melalui nasi bungkus, tetapi melalui sikap hidup kita yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkata yang benar, berlaku yang benar, di mana keberadaan kita akan menjadi berkat dan bukan menjadi malapetaka bagi orang lain. Itulah panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di bulan keluarga ini mari kita bergandengan tangan dalam satu keluarga dan juga sebagai satu jemaat di GKJW Gresik. Mari kita bersama-sama menjadi keluarga yang baik, keluarga yang saling menguatkan, saling menghiburkan, supaya keberadaan kita ini menjadi berkat di tengah keluarga kita, di dalam gereja, dan dimanapun kita berada. Sebab tidak akan berkurang upah orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya berkat Tuhan akan terus menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berlaku benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menyambut renungan kita tadi dengan kita bersama-sama menyanyikan KPJ nomor 321, baitnya yang pertama. Kula warga kang rahayu, lamun Gusti angayomi, srana tresna kang satuhu kang sanuntun wanganti, matur nuwun kunjuk ring Gusti dekarsa nuntun salaminyo. Sakatahing umat pamuji tansah sumangga ingarsanyo. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini,
mari kita mengikrarkan iman pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan supaya keberadaan kami adalah keberadaan yang menjadi berkat. Supaya keberadaan kami adalah keberadaan yang berlaku, berkata, berpikir yang benar, supaya kami menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan atas kami. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapak Herli, Bapak Tatak, Bapak Haryono, Kasimo, Bapak Endro, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Arsam, Ibu Kustiari, Ibu Haryati Samuel, Ibu Bambang, Ibu Jafar, dari Balung Tunjung, Ibu Jasmari, Ibu Semi, Ibu Kasemi, dan anak Abel. Sedangkan dari Cerme, Ibu Gebi, dan Bapak Benoyo. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit ini untuk Tuhan berikan kesembuhan. Demikian juga Ibu Suprapti yang sedang dalam masa pemulihan, Tuhan juga memberikan berkat dan semangat serta kesembuhan total. Demikian pula untuk Ibu Yayu, biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan dalam menjalani masa-masa perawatan dan pengobatan. Kami percaya ya Tuhan bahwa saudara-saudara kami ini, Tuhan yang memberkati, memberikan kesembuhan total. Kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang masuk dalam ujian akhir semester. Tuhan memberikan berkat mereka berhasil dengan pendidikannya. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus, yang naik kelas. Biarlah Tuhan memberkati, semuanya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tuhan juga memberkati mereka yang mencari sekolah, mendapatkan sekolah yang baik, dan diberikan kecukupan pendanaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan berkat jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus dan yang baik. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, yang akan menjadi berkat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Yang sedang menantikan anak sebagai keturunan dalam hidup rumah tangga mereka, kami mohonkan berkat hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi keturunan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami,
GKJW Jemaat Gresik, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan persekutuan kami, tetap saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan, kami diikat mesra dalam kasih sayang. Kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami. Tuhan pula yang memberkati setiap PKT yang sudah kami rencanakan dapat kami lakukan dengan baik. Kami juga percaya bahwa Tuhan mencukupkan kami dengan pendanaan yang dibutuhkan. Kami serahkan saudara-saudara kami, panitia bulan keluarga, panitia pembangunan, semuanya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian pula saudara-saudara yang melayani kami sekalian, Tuhan memberkati supaya pekerjaan pelayanan yang dilakukan berjalan dengan baik. Keluarganya juga Tuhan berkati, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempersiapkan kebaktian secara virtual ini. Tuhan yang memberkati agar mereka semua juga diberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau memberkati gereja kami, melindungi rumah ibadah kami, baik di Induk, baik di Pepantan, Cerme dan Balung Tunjung, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kami juga berdoa untuk Indonesia, biarlah kami percaya bahwa Tuhan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Di tengah pandemi COVID-19 ini, para pemimpin bangsa kami diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk mengatur, mengelola, sehingga penyakit ini dapat tertangani dengan baik. Perekonomian negara kami juga dapat dikendalikan dengan baik. Para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19, biarlah Tuhan berkati supaya mereka diberi kekuatan dan diluputkan dari mara bahaya. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya damai sejahtera Tuhan memberkati kami. Inilah kami yang percaya dan berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Persembahan didasari dari Imamat 19 ayat yang kelima. Beginilah sabda firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan diiringi dengan KPJ 178A. Bahasa Sumarah Pring Gusti pangayoman kang sejati uripmu tansah riliman wit Gusti kong ing siraman waspada no makhluk rata
Jemaat diundang berdiri. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan hingga pada saat ini kami diizinkan untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sudi mengampuni kami apabila kami mengumpulkan persembahan, terselip dosa dan kesalahan pada diri kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya persembahan ini berguna untuk kegiatan gereja dan kegiatan yang lainnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Ibu ataupun para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat dan roh kebijaksanaan, supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita undur dari kebaktian ini, kembali kepada kehidupan kita masing-masing, menjadi pribadi yang hidup benar dan menjadi berkat dengan tetap saling mengasihi. Mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan KPJ nomor 345, baitnya yang pertama. Nadyan kulo ami coro ing salir ing poso nanging sepi raos tresno kulo sestung loho kulo windu tresno kang sejati murid tansah setya nuloto mring Gusti kasagedno tresno ganti terus ing ati dateng Allah miwah sesat